Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan menyertai kita sekalian. Malam hari ini ada sebuah pertanyaan renungan yang layak untuk kita renungkan saat ini. Selama masa pandemi COVID-19, di mana seluruh peribadatan dirumahkan, seluruh peribadatan dibuat secara online. Berapa kali kita tidak mengikuti ibadah? Berapa kali kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Berapa kali kita tidak bersekutu bersama dengan Tuhan? Apakah hidup kita menjadi hidup yang suam-suam kuku terhadap segala sesuatu peribadatan kita kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi pribadi yang cuek, yang dingin, yang bertindak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu peribadatan kita dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau jawaban kita ya, jikalau jawaban kita banyak sekali kita melalaikan ibadah, maka mari saat ini kita jawab panggilan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus setia untuk menunggu kita. Maka jangan sia-siakan kesetiaan Tuhan Yesus yang menunggu kita hari lepas hari. Tuhan Yesus setia untuk menunggu kita, maka biarlah kita berlari mengejar panggilan Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan yang setia menunggu kita. Malam hari ini mari kita siapkan diri kita untuk beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada suara Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalam
dari lembah kekelaman, dari segala kutuk maut. Lewat karena kasih Tuhan dan karya penebusan Tuhan, menjadikan kami layak dan Engkau pandang berharga di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang selalu senantiasa berada bersama-sama dengan kami, menjadi pemimpin hidup kami. Terima kasih untuk Engkau selalu setia, menunggu setiap kami datang mencari Tuhan. Terima kasih untuk panjang dan lebar kasih Tuhan dalam hidup kami, yang walaupun terkadang kami melukai hati-Mu ya Bapa, tapi Engkau selalu dengan lemah lembut mau menerima kami di saat kami bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, untuk segala sikap kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, untuk segala kesuam-suaman kuku rohani kami yang mungkin saat ini sedang terjadi. Ampuni kami untuk segala sikap dingin dan cuek kami kepada Tuhan. Kami tidak menjawab panggilan Tuhan. Kami tidak berespon terhadap panggilan Tuhan dan kerinduan Tuhan yang rindu untuk bersekutu bersama dengan kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Yesus. Terlalu sering kami melalai mendengarkan suara Tuhan. Terlalu sering kami bersikap acuh tak acuh terhadap panggilan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah malam hari ini kami kembali kepada Tuhan. Kami memberi diri, mengarahkan pikiran dan hidup kami, mendengarkan suara Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan lewat peribadatan kami masing-masing di rumah. Bertahtalah, berkuasalah. Biarlah hidup kami, hati kami merasakan sesungguhnya Engkau dekat dan Engkau layak untuk kami utamakan setiap waktu. Maka biarlah ibadah ini menjadi waktu kami menyenangkan hati Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Biarlah malam hari ini suara Tuhan kami dengar dan lawatan Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami mau memulai ibadah keluarga GKMI Al Shaddai di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sobat kita. Walaupun di luar sana kita memiliki banyak teman, tetapi satu-satunya yang setia di dalam suka maupun duka, sebagai sobat yang benar-benar memimpin kita di dalam hal yang benar, hanya Yesus satu-satunya. Maka kita mau menaikkan pujian ini. Ada satu sobat Yesus.
tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan di minggu kemarin berkata, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari Tuhan Yesus. Dan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa menolong kita selama kita datang kepadanya. Maka biarlah kita menganggap dan menyatakan Yesus adalah sobat kita satu-satunya. Malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian ini untuk sebagai persiapan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami mau menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami, dan mau menaruh pikiran kami akan pikiran Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat yang ke-9 demikian tertulis. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit,
akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ada ilustrasi tentang seseorang memandang laut. Bagi seorang nelayan, laut adalah sebuah anugerah yang memberkati hidupnya dan keluarganya. Bagi seorang wisatawan, laut adalah sebuah keindahan yang patut disyukuri ketika menikmatinya. Bagi seorang penyelam yang digigit seekor hiu, laut adalah hal yang berbahaya. Bagi seseorang yang tidak bisa berenang, laut adalah hal yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, laut tidak bisa selalu kita ubah keadaannya. Tetapi hidup kita bisa berdamai dengan laut yang menjadikan kita bisa memiliki hidup lebih baik lagi dan bisa menikmati segala yang baik dari yang laut sediakan. Nah, hidup berdamai adalah keadaan yang lahir dari perubahan hidup. Bukan keadaan yang diubah, tetapi hendak memperbaiki pribadi hidup kita sendiri. Cara kita berpikir, cara kita berperilaku, cara kita bersikap saat kita mengambil keputusan. Karena keadaan, bagaimanapun, kita tidak bisa selalu mengubah semua keadaan itu. Kadang-kadang kita dalam keadaan lembah kekelaman. Kadang juga keadaan hidup kita seperti melihat matahari yang sedang terbit. Kita nggak bisa selalu mengubah keadaan itu. Tetapi kita bisa berdamai dalam keadaan kita yang kita alami. Yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mau tidak mau, hal ini harus dimulai dari perubahan hidup kita. Dari hidup yang mau berubah. Contoh misalnya, bila saya berbuat salah, maka saya punya niat hendak memperbaiki keadaan saya. Nah, Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, saya akan membacakan pada versi bahasa Indonesia masa kini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Karena itu, dari firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Nehemia belajar bahwa umat memang sudah tercerai-berai. Keadaannya memang sudah tidak baik lagi. Mereka terbuang akibat dari ketidaksetiaan mereka untuk hidup taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Namun Nehemia memegang janji Tuhan. Jikalau berbalik kepada Tuhan hidupnya dan mentaati segala kehendaknya, maka Nehemia percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan bangsanya yang tercerai-berai itu. Tuhan menyatukan mereka semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena itu apa yang bisa kita renungkan adalah pastikan hidup kita selalu memulai perjalanan hidup selaras dengan Tuhan. Jikalau kita menyadari bahwa kita tidak selaras lagi dengan Tuhan, maka belum terlambat, mulailah dengan berbalik kepada Tuhan. Dan mulailah berpegang pada kehendaknya seumur hidup kita di dalam keadaan apapun yang kita jalani. Maka kita akan mengalami perubahan-perubahan seperti sebagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Perubahan hidup kita akan menjadi seperti Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita percayai. Nah, maka hal ini menjadikan kita bisa berdamai dalam segala keadaan yang kita alami. Dan setiap tempat, bahkan kemana tempat yang kita tuju, menjadi berkat dalam hidup kita, menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Maka selamat menjalani hari-hari, belajar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berpegang pada kehendaknya. Tuhan akan menuntun kita dalam keadaan apapun, dan kita akan menikmati pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati.